Lila berdiri di tepi hutan, angin malam menggoyangkan rambutnya yang panjang. Ia mengeratkan syal tipis di leher, menatap pepohonan gelap yang menjulang seperti dinding hidup. Bukan sekali ini ia mendengar bisikan hutan, kisah-kisah menyeramkan tentang makhluk liar dan pemburu yang tak kembali. Namun, rasa penasaran selalu lebih kuat dari ketakutan. Hari itu adalah ulang tahunnya yang ke-14. Tak ada perayaan, tak ada kue. Ia hanya duduk di belakang rumah kayunya yang reyot, ditemani suara jangkrik. Ibunya sudah lama meninggal, dan ayahnya lebih sering mabuk daripada peduli. Di antara kesunyian itulah, ia mendengar panggilan aneh dari dalam hutan, seperti suara angin, namun ada nada tertentu yang membuatnya merasa diperhatikan. Malam itu, ia memutuskan mengikuti suara tersebut. Jangan masuk ke hutan setelah matahari terbenam, begitu pesan penduduk desa. Di sana tinggal sang beruang hitam, penjaga yang tak segan membunuh siapapun yang mengancam wilayahnya. Tapi Lila tidak merasa takut. Baginya, cerita itu hanyalah dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak. Lagi pula, apalagi yang bisa lebih menakutkan daripada kehidupannya sendiri. Dengan langkah hati-hati, ia menyusuri jalan setapak yang mulai tertutup lumut. Cahaya bulan memandu langkahnya, menembus celah-celah dedaunan yang lebat. Semakin jauh masuk ke dalam, suara-suara malam mulai terdengar asing. Daun-daun bergesekan seperti berbisik, dan bayang-bayang bergerak di sudut matanya. Tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Suara gemeretak ranting patah. Ia berhenti, menahan napas. "Siapa di sana?" serunya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, hanya keheningan yang terasa menyesakkan. Namun, sebelum ia sempat berbalik, sesuatu muncul dari balik semak-semak. Mata mereka bertemu. Seekor beruang hitam besar berdiri hanya beberapa meter darinya. Bulunya hitam pekat, matanya keemasan memancarkan cahaya seperti bara api. Tubuhnya penuh bekas luka, tanda-tanda pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Lila terdiam, kakinya seakan membeku. Ia tahu ia harus lari, tapi tubuhnya tak mau bergerak. Beruang itu tidak menyerang, sebaliknya ia hanya menatap, seolah sedang menilai. Mata emas itu terasa tajam, namun juga ada sesuatu yang aneh, rasa penasaran, mungkin? "Apakah kau akan memakan aku?" bisik Lila, nyaris tanpa sadar. Beruang itu menggeram pelan, lalu melangkah mendekat. Lila menutup matanya, menunggu akhir yang menyakitkan. Tapi yang terjadi selanjutnya membuatnya terkejut. Beruang itu berbalik, menghadap ke arah lain, lalu mengeluarkan suara yang lebih keras, seperti peringatan. Di kejauhan, Lila mendengar suara langkah berat. Sesuatu yang lain ada di hutan, dan beruang itu berdiri di antara dirinya dan bahaya yang mengintai. Malam itu, Lila pulang dengan tubuh gemetar, tapi hatinya penuh dengan pertanyaan. Pagi menyapa dengan suara burung yang berkicau di kejauhan, tapi bagi Lila, malam itu masih terpatri jelas di pikirannya. Ia duduk di ambang pintu rumah, menatap jalanan tanah yang mengarah ke hutan. Tubuhnya masih lelah, namun pikirannya terus berputar. Beruang itu tidak menyerangnya. Sebaliknya, beruang itu melindunginya. Namun dari apa? "Lila!" teriakan kasar memecah lamunannya. Ayahnya, Pak Genta, berdiri di dekat sumur, memegang kendi tanah liat dengan tangan gemetar. Wajahnya merah, napasnya bau alkohol. "Kau pikir bisa bermalas-malasan sepanjang pagi? Ambil air untuk sarapan." Lila menunduk, tak ingin menantang pria itu. Ia mengambil ember kosong dan berjalan ke sumur dengan kepala tertunduk. Hari-hari seperti ini adalah rutinitasnya, mengurus ayah yang pemarah, mengabaikan keluhan tetangga, dan menjalani hidup yang terasa seperti penjara. Namun kali ini berbeda. Ada sesuatu yang memanggilnya kembali ke hutan, seolah-olah ia meninggalkan sesuatu yang penting di sana. Matahari sudah tinggi saat Lila memutuskan untuk kembali ke hutan. Ia tahu ayahnya akan marah jika ia ketahuan, tapi ia tidak peduli. Ada sesuatu tentang beruang itu yang tak bisa ia abaikan. Tatapan matanya yang seolah berbicara, gerakan tubuhnya yang penuh arti. Jalan setapak yang ia lalui malam sebelumnya kini terlihat berbeda di bawah sinar matahari. Dedaunan yang semalam tampak menyeramkan, kini hanya terlihat seperti tanaman biasa. Tapi Lila tahu, di balik keindahan ini ada rahasia yang tersembunyi. Semakin jauh ia masuk, semakin ia merasa ada yang mengawasinya. Terkadang ia berhenti dan memutar tubuh, mencoba menangkap siapa atau apa yang ada di balik pepohonan. Tapi ia hanya menemukan keheningan. Hingga akhirnya ia tiba di tempat pertemuannya dengan sang beruang. Jejak cakarnya masih terlihat jelas di tanah. Lila berjongkok menyentuh jejak itu dengan jari-jarinya. "Apa yang kau cari?" Lila melonjak kaget hampir terjatuh. Suara itu datang dari belakangnya, suara dalam dan berat yang seolah bergema di kepalanya.
Ia menoleh dan di sanalah sang beruang berdiri tak jauh darinya. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Matanya yang keemasan menatap langsung ke mata Lila, dan di sana ada sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Kesadaran, seperti manusia. Apa? Lila tergagap, tubuhnya gemetar. Apakah kau berbicara denganku? Beruang itu menggerakkan kepalanya perlahan, seperti mengangguk. Pergilah, katanya, suaranya rendah dan penuh perintah. Hutan ini bukan tempat untuk manusia lemah sepertimu. Lila membeku. Ia tidak tahu apakah ia harus lari atau bertahan. Tapi ada sesuatu dalam suara itu. Rasa sakit mungkin? Ketakutan? Aku tidak takut, katanya dengan suara pelan meski hatinya berdegup kencang. Beruang itu menyipitkan matanya, seolah mengukur keberanian gadis itu. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, katanya lagi. Ada yang lebih berbahaya dari aku di sini. Jika kau tidak berhati-hati, kau tidak akan keluar dari hutan ini hidup-hidup. Lila mengerutkan alis. Kenapa kau melindungiku tadi malam? Pertanyaan itu membuat beruang itu terdiam. Ia menunduk sejenak, lalu menghela napas panjang. Karena aku melihat sesuatu dalam dirimu, katanya akhirnya. Sesuatu yang bahkan kau sendiri belum menyadarinya. Lila membuka mulut untuk bertanya lebih lanjut, tapi suara keras tiba-tiba memecah keheningan, letusan senapan, bergema di seluruh hutan. Beruang itu segera berdiri tegak, tubuhnya tegang. Mereka datang, gumamnya. Siapa mereka? Tanya Lila, panik. Pemburu, jawabnya singkat. Dan kau harus pergi sekarang. Tapi sebelum Lila sempat melangkah, sosok-sosok bersenjata muncul dari balik pepohonan. Tatapan mereka tajam, wajah mereka penuh tekad. Di sana! Salah satu dari mereka berteriak. Itu beruang yang kita cari. Beruang itu menggeram keras, tubuhnya membungkuk siap menyerang. Namun, ia sempat menoleh ke arah Lila dan berkata dengan nada yang tak bisa ditolak. Lari! Kata lari masih menggema di kepala Lila, tetapi tubuhnya terasa kaku. Di depan matanya, pemburu-pemburu itu mengarahkan senapan ke beruang hitam besar yang berdiri melindunginya. Lila, pergi! Seru beruang itu lagi, kali ini lebih keras, dengan nada yang tidak membiarkan penolakan. Letusan senapan memecah udara. Lila tersentak dan akhirnya melangkah mundur, lalu berbalik dan berlari secepat yang ia bisa. Jantungnya berdegup kencang, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena perasaan bersalah yang menyayat, meninggalkan beruang itu sendirian melawan bahaya. Hutan yang tadi tampak damai, kini berubah menjadi labirin penuh ancaman. Suara langkah-langkah berat dan pekikan pemburu memburunya, bercampur dengan gemuruh langkah beruang yang bergerak di arah lain. Lila terus berlari, melewati akar-akar pohon yang menyembul dan semak-semak yang merobek kulitnya. Napasnya mulai tersengal, tetapi ketakutan mendorongnya untuk terus maju. Di belakang, ia mendengar geraman beruang itu, keras dan penuh amarah. Namun ada sesuatu yang lain, suara yang berbeda, seperti jeritan makhluk yang tidak sepenuhnya manusia. Dia berhenti sejenak, mengintip dari balik pohon besar. Pemandangan itu membuat darahnya membeku. Beruang itu sedang bertarung dengan salah satu pemburu. Tubuhnya yang besar bergerak cepat meski terluka oleh tembakan. Namun, bukan hanya pemburu yang menjadi ancaman. Di sisi lain, bayangan besar muncul, lebih gelap dari malam. Sebuah makhluk besar, hampir seperti serigala raksasa dengan mata merah menyala, melompat keluar dari pepohonan. Makhluk itu tidak menyerang pemburu, tetapi langsung mengincar beruang hitam. Apa itu? Gumam Lila nyaris tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Beruang itu berbalik tepat waktu untuk menahan serangan makhluk tersebut. Cakarnya yang besar menghantam kepala serigala raksasa itu. Tapi Lila bisa melihat bahwa beruang itu kalah cepat dan kalah kuat. Tidak, bisik Lila. Air mata mulai menggenang di matanya. Saat makhluk itu bersiap melancarkan serangan terakhirnya, sebuah suara tiba-tiba keluar dari mulut Lila tanpa ia sadari. Berhenti! Suara itu tidak keras, tetapi cukup untuk membuat semua yang ada di sekitar menghentikan gerakan mereka. Bahkan makhluk serigala itu berhenti sejenak, menoleh ke arah Lila dengan mata merah menyala. Lila merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Seperti energi yang bergerak, panas dan kuat, membakar dadanya. Kata-kata lain keluar dari bibirnya, dalam bahasa yang tidak ia kenali. Makhluk serigala itu menggeram, lalu mundur selangkah. Pemburu-pemburu yang tadinya mengejar juga tampak kebingungan. Beruang hitam itu menoleh ke arah Lila, matanya penuh keterkejutan. Apa yang kau lakukan? Tanya beruang itu. Suaranya hampir terdengar seperti manusia yang panik. Lila tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ia sendiri tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Namun, ia tahu satu hal.
Sesuatu dalam dirinya telah berubah. Makhluk serigala itu mengeluarkan suara melengking seolah-olah kesakitan, lalu melarikan diri ke dalam hutan. Para pemburu melihat situasi yang tidak masuk akal, segera mundur sambil berteriak ketakutan. Ketika semuanya akhirnya hening, Lila berdiri mematung, napasnya tersengal-sengal. Ia melihat ke arah beruang yang kini duduk di tanah. Luka-lukanya terlihat jelas. "Kau harus pergi," kata beruang itu. Suaranya lelah tetapi tetap tegas. "Tidak," jawab Lila, menghampiri. "Aku tidak akan meninggalkanmu lagi." Beruang itu menatapnya dengan sorot mata penuh pertanyaan, tapi kemudian ia mengangguk lemah. "Kalau begitu, kita harus bergerak sebelum mereka kembali," katanya. "Ada tempat yang aman di bagian terdalam hutan, tapi kau harus siap. Perjalanan ini tidak akan mudah." Lila menelan ludah, merasa takut tetapi juga anehnya bersemangat. "Aku siap," katanya, meskipun ia sendiri belum yakin apakah itu benar. Mereka pun mulai berjalan menuju kedalaman hutan yang lebih gelap, penuh misteri yang menunggu untuk diungkap. Lila dan sang beruang bergerak dalam diam, hanya suara napas mereka dan gesekan dedaunan yang terdengar. Hutan semakin lebat, cahaya matahari sulit menembus kanopi pohon yang tinggi. Setiap langkah terasa membawa mereka lebih jauh dari dunia yang Lila kenal. "Berapa jauh tempat itu?" tanya Lila, mencoba memecah kesunyian. "Jauh," jawab beruang itu pendek. Suaranya terdengar berat, mungkin karena luka yang ia derita. Lila melirik ke arah tubuh besar di depannya. Luka di bahu beruang itu masih mengalirkan darah, meninggalkan jejak merah di tanah. Rasa bersalah menggigit hatinya. "Kita harus berhenti, kau butuh perawatan." Beruang itu berhenti, menoleh dan menatapnya dengan tatapan tajam. "Aku tidak punya waktu untuk berhenti. Mereka bisa kembali kapan saja." Lila menghela napas. "Kalau begitu, aku akan merawat lukamu di sini, sekarang." Beruang itu terdiam, lalu mendesah. "Keras kepala," gumamnya. Lila berlutut di sampingnya, merobek sebagian ujung gaunnya untuk membuat perban darurat. Tangannya gemetar saat ia membersihkan luka dengan air dari botol yang ia bawa. Beruang itu meringis, tetapi tidak bergerak. "Sebenarnya siapa kau?" tanya Lila, mencoba mengalihkan pikirannya dari darah yang mengalir di tangannya. Beruang itu terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab, "Namaku Arka. Aku adalah penjaga hutan ini." "Penjaga?" Lila mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" "Aku adalah bagian dari kutukan kuno," katanya perlahan. "Hutan ini hidup, ia punya kekuatan, tetapi kekuatan itu menarik makhluk-makhluk jahat dan tamak. Tugasku adalah melindunginya." "Kutukan?" Lila menatapnya dengan rasa ingin tahu. Arka mengangguk. "Dulu, aku manusia. Tapi karena kesalahanku, aku diubah menjadi seperti ini, makhluk yang tak lagi sepenuhnya manusia, tetapi juga bukan hewan sepenuhnya. Aku diberi tugas menjaga hutan ini sampai semuanya berakhir." Lila terdiam, mencoba mencerna cerita itu. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi sesuatu di nada suara Arka membuatnya menahan diri. "Apa tadi? Makhluk yang menyerangmu?" tanya Lila, mengingat sosok serigala raksasa dengan mata merah menyala itu. "Itu adalah makhluk kegelapan," kata Arka pelan. "Mereka muncul ketika keseimbangan hutan terganggu, biasanya karena ulah manusia seperti para pemburu itu. Jadi kau melawan mereka sendirian?" "Aku harus," jawabnya tegas. "Itu tugasku." Lila menyelesaikan perawatan luka Arka, mengikat perban seadanya di bahunya. "Kalau begitu tugasku adalah membantumu," katanya tiba-tiba. Arka menatapnya dengan tatapan aneh, seolah tidak percaya. "Kau tidak tahu apa yang kau katakan, Lila. Ini bukan hanya tentang melawan pemburu. Ini tentang melawan sesuatu yang jauh lebih besar. Kegelapan yang bahkan bisa menghancurkan dirimu sendiri." "Aku tidak peduli," jawab Lila, matanya penuh tekad. "Kau menyelamatkanku tadi malam. Sekarang giliranku untuk menyelamatkanmu." Arka tidak menjawab, hanya menatap gadis itu dalam diam. Akhirnya ia berkata, "Baik, kalau kau ingin ikut, kau harus siap menghadapi apapun. Mulai sekarang, tidak ada jalan untuk kembali." "Aku siap." Mereka kembali berjalan, melewati hutan yang semakin sunyi. Angin malam mulai bertiup, membawa suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk Lila meremang. "Apa tempat yang kita tuju?" tanya Lila setelah beberapa saat. "Tempat perlindungan," jawab Arka. "Sebuah gua tua yang dilindungi oleh sihir kuno. Di sana kita bisa berlindung sementara waktu." Namun ketika mereka hampir mencapai tujuan, langkah Arka tiba-tiba berhenti. "Ada apa?" bisik Lila. Arka mengendus udara, matanya menyipit. "Kita tidak sendirian." Lila merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Ia memutar tubuh, mencoba melihat apa yang dimaksud Arka. Dari balik kegelapan, sepasang mata merah kembali muncul. Kali ini bukan hanya satu, tetapi 3 pasang.
Suara geraman rendah mulai terdengar, membuat tanah di bawah kaki mereka bergetar. Kau harus lari, Lila, kata Arka dengan suara pelan tetapi tegas. Tidak, seru Lila. Aku tidak akan meninggalkanmu. Arka tidak sempat membalas. 3 makhluk kegelapan itu melompat keluar dari bayang-bayang, langsung menyerang mereka berdua. Pertarungan sengit pun dimulai, dan Lila harus memutuskan, berlari menyelamatkan diri atau menghadapi kegelapan di sisinya.